Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana ni'matal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allahu ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang terpenting kita minta hidayah kepada Allah itu adalah istiqamah dalam kebaikan. Istiqamah juga dalam ibadah. Kenapa ini penting? Karena seseorang hanya akan mendapatkan manfaat kalau dia istiqamah dalam sebuah apa yang ia amalkan itu. Kira-kira itu pemirsa sekalian. Tapi izin pada kesempatan ini saya ta'rif sedikit dulu. Kata istiqamah ini kan mudah diucapkan. Istiqamah berasal dari kata qama. Ini masih fi'il lazim. Berdiri. Jadi seseorang berdiri itu mau apa niatnya, apa motivasinya, pokoknya berdiri saja. Kemudian dilahirkan qama yaqumu qiyaman, lalu pindah wazan menjadi menggunakan istaf'ala, menjadi istaqama yastaqimu istiqamatan. Berarti kalimat istiqamah itu bentuk masdar. Apa itu kalau masdar? Mudah mudah dielaborasi. Istiqamah. Maknanya kemudian adalah pendirian, ini istiqamah ya, yang butuh dukungan. Jadi, apa dukungannya? Kita butuh dukungan keyakinan. Jadi kalau kita bilang saya mau istiqamah, maka dukungan pertama yang menopang kita pertama adalah keyakinan. Justru ini modalnya ini. Jadi bukan hanya sekadar berdiri kayak kasih berdiri sebuah tongkat. Bukan. Itu lazim namanya itu. Ini saya urai dari sini dulu ya. Jadi kalau orang bilang istiqamah maka penopangnya harus ada beberapa. Pertama keyakinan atau akidah. Tentu akidah ini dilandasi oleh ilmu. Yang ketiga adalah harapan. Kalau saya istiqamah dalam ibadah ini, saya ikhlas kepada Allah, tapi boleh dong. Saya belum wali, bukan makam nabi, bukan makam malaikat. Kalau saya beramal dengan harapan ada balasan dari Allah yang sekian derajatnya, boleh. Tetap ikhlas. Itu pendukung. Jadi kata istiqamah pemirsa sekalian itu sebuah keyakinan, pendirian yang bukan sekedar berdiri. Minimal ini tadi. Ada keyakinan. Ada ilmu sehingga benar. Lalu ilmu itu juga menyangkut harapan yang kita mau tuju. Tentu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus begini? Karena tantangan, godaan dari ibadah itu terlalu hebat. Baru ya, pemirsa sekalian ya. Kita niat sungguh-sungguh. Contoh ini. Kita niat sungguh-sungguh untuk sholat khusyuk. Kenapa? Karena kalau sholat khusyuk bagus inspirasi. Banyak manfaatnya. Bukan hanya sekedar pahala yang tujuan akhir itu. Tapi coba. Sesuatu yang kita tidak anggap penting. Kita tidak ingat sebelum waktu salat. Banyak diingat pada saat kita sudah mulai salat. Mulai takbir, ingat kunci.
Ingat HP. Simpan baik-baik tadi HP ini. Misalnya kita masuk masjid. Kita tidak ingat kendaraan parkirnya bagus tadi apa tidak. Dikunci apa tidak. Langsung bisa ngobrol dengan panitia masjid. Begitu mau sholat tahiyatul masjid, keingat itu kunci. Ketindis apa tidak? Itu godaannya. Ini contoh. Sehingga kalau kita mau konsisten dalam ibadah memang harus tahu ini dulu. Kita insya Allah sebut poin-poinnya. Tapi istiqamah itu sendiri saya sudah jelaskan minimal 3 pendukung utama. Sehingga tidak hanya sekedar slogan. Tidak sekedar mau saja. Dia harus, saya ambil dari belakang, roja kepada Allah. Ada yang kita tahu ini tujuan akhirnya. Yang kemudian ada ilmunya sehingga benar. Karena orang akan ragu kalau tidak qaulan sadida. Kalau tidak tegas pendiriannya, ucapannya gara-gara tidak tahu kebenarannya. Yang kemudian tentu adalah keyakinan itu sendiri. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah ini menjadi sesuatu yang penting. Menjadi nilai dari setiap individu manusia, apalagi dalam beribadah kepada Allah. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memohon kepada Allah ada hidayah, ada inayah kepada kita semuanya sehingga modal hidup atau pendirian hidup seseorang itu ada yang kita sebut dengan istiqamah. Ada dasarnya dari Al-Qur'an. Urutannya kira-kira begini. Dalam surah Hud ayat 112 Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta." Konsistenlah kepada apa yang diperintahkan, disyariatkan oleh Allah, umirta, yang diperintahkan kepadamu. Konsisten. Kemudian, wa man taba ma'aka. Barang siapa yang bertaubat dan bermaksud mengikutimu. Ada asbab nuzulnya ini ayat. Jadi makna ayat ini adalah kamu dicerca, kamu dicela, bahkan kamu dimusuhi sekalipun, kalau itu perintah Allah atau kaitannya dengan ibadah kita. Kalaupun sulit, tidak ada yang puji kira-kira. Tidak ada yang respon. Konsisten. Kalau itu yang diperintahkan kepadamu. Ini perintah Allah nih. Tapi pada saatnya kamu ada kentara, ada hasilnya. Ibaratnya bisnis orang dulu tidak menarik tuh. Orang cuekin itu. Mendirikan sebuah yayasan orang cuek semua. Pesantren misalnya. Pada akhirnya di belakang ada yang mau ikut. Kalau ini kamu konsisten dalam agama Islam, pada akhirnya kamu dimenangkan oleh Allah, pertolongan Allah. Banyak yang mau taubat, mau bersamamu. Jadi karena kamu konsisten, itu modal kemenanganmu. Jadi konsisten itu modal keberuntungan, modal kemenangan. Dan ini bukti pemirsa sekalian. Teman kita akui pendiriannya. Bukan penampilan biasanya yang kita kagumi. Apanya yang kita akui? Konsistensinya. Nah, ayat ini wala tataghaw innahu bima ya'maluna basir. Apa yang penting mereka tidak melampaui batas kalau mereka ikut kepadamu, dan janganlah kamu juga melampaui. Jangan tataghaw itu ya melampaui sesuatu. Apa ya, sewenang-wenang. Jadi istiqamahlah seperti yang diperintahkan kepadamu dan jangan melampaui batas. Ini tadi ya, kalau sebab turun ayat ini, jangan lagi kalau orang sudah mau taubat, jangan lagi dilanjutkan mencerca mereka, apalagi menganiaya. Karena sesungguhnya Allah bima ya'maluna basir, Allah yang melihat itu. Ini perintah istiqamah, hasilnya ada.
orang yang istiqamalah yang akan meraih hasil. Orang kalau lompat-lompat bekerja, ibadah juga dia tidak akan rasakan itu manfaatnya. Nah, itulah sebabnya pemirsa sekalian, ibadah yang kita amalkan itu boleh jadi sedikit, tapi kita akan sangat ada daya tarik ya kalau kita konsisten. Nabi bersabda begini, aqallul a'mali ilallahi, amalan yang sedikit pun di sisi Allah, ahabbul a'mali ilallahi, paling dicintai oleh Allah amalan kita itu, adwamuha, yang paling kontinu, wa in qalla, walaupun sedikit. Satu saja macamnya, tapi konsisten. Itu. Nah, kalau begitu, kemenangan, keberhasilan, kenikmatan, batin maksudnya, itu ada kalau kita konsisten. Pertanyaannya, bagaimana orang bisa konsisten? Lebih khusus konteks kita hari ini dalam nuansa Ramadan, dalam ibadah khususnya. Maka caranya adalah, kalau kita pertanyakan bagaimana caranya Ustaz? Caranya adalah fahami, atau lebih dahulu begini, pelajari dulu ibadah apa yang mau diamalkan. Pahami dulu. Mau sholat, apa tujuannya? Menjadi hamba Allah yang tunduk kepada Tuhannya dan tidak sombong, baik kepada Tuhannya termasuk juga kepada sesama. Itu. Kalau salat kita hayati begitu, bukan salat otomatis, bukan salat ikut-ikutan, tarawih ikut-ikutan, dapat hasilnya itu. Wa in qalla. Nah, harus kita pahami dulu baik bacaannya. Misalnya, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Apa maknanya? Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalanmu yang lurus. Karena faham maknanya, kita akan tenang. Ya Allah, saya sudah tawakal kepadamu. Saya serahkan dalam sholat ini, maka saya hanya akan menjalani apa yang kamu ilhamkan kepada saya. Saya itu yakini bahwa ini yang benar. Kira-kira itu. Ihdinas siratal mustaqim. Apalagi kalau dilanjut, siratal ladzina an'amta alaihim. Masya Allah. Jadi itu dipelajari dulu makna ibadah yang kita amalkan itu. Atau sebelumnya yang akan kita amalkan itu. Malah kalau sholat misalnya, bagaimana caranya agar istiqamah dalam sholat itu dan merasakannya adalah khusyuk dulu, fokus dulu pada saat mau memulai sholat. Niatkan memang, saya sholat ini bukan hanya ngejar waktu di tengah banyaknya kerjaan, di tengah masih menyalanya laptop di kantor, kira-kira gitu bayangannya. Saya simpan dulu itu ya Allah. Kalau perlu, kasih kode di HP kita itu, siapa pun yang mau nelpon kalau kita sedang off. Oh, langsung dia ingat, oh iya tahu, kenapa ini off HP-nya? Biar bos tahu. Wah, iya ya, saya menelpon jam 12 ini. Sampai jam 1 memang waktu sholat ini, bukan waktu makan saja. Itu. Ini ya, ini mungkin gurauan kedengaran, tapi kita sebagai umat Islam, baik menelpon ke teman, lihat. Ini juga perlu nih. Kita menelpon ke teman itu waktu apa? Waktu sholat. Jangan nelpon waktu sholat. Terutama waktu sholat jamaah. Waktu Jumat terutama, itu 1 jam lebih itu. Kita ini ya, fokusnya di situ. Sampai ke situ kita agar istiqamah dalam ibadah yang kita amalkan. Yang kedua, agar istiqamah atau konsisten dalam ibadah kita itu adalah senantiasalah merasa kurang faham, kurang dalam banyak hal. Maka saya sudah sebut tadi ayatnya,
kita berzikir dan istighfar kepada Allah. Ibaratnya kita banyak mau. Sudah benar ini jalan yang kita mau apa? Ini yang hidayah Allah apa tidak? Ya Allah, tunjuki kami. Kesibukan kami juga banyak ya Allah. Terlalu banyak tugas hari ini. Mana yang paling menjadi kunci ini? Jadi itu kita cari itu. Kesibukan boleh warna-warni, boleh bermacam rupa. Tapi kita sebisa mungkin minta hidayah kepada Allah, dapat selanya, dapat kuncinya, sehingga terwakili, karena seluruh hidup ini selalu ada kuncinya, termasuk kesibukan sebenarnya ada kuncinya. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam rangka ibadah kita itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, itu kita harus mengaku lemah, pasrah di hadapan Allah, sehingga kita banyak berdoa, beristighfar kepadanya. Makanya ada doa begini. Kan ada, kita kan hafal semua ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini bacaan dalam salat. Tapi boleh dibaca dalam rangka mengkhusyukkan hati kita beberapa saat sebelum kita masuk salat, bahkan sebelum kita berdiri. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau kita imam, ayo, atau kita bapak di rumah, baca ini kasih besar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana, pakai na, supaya yang lain mengaminkan. Doa ini penting, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalur Abu Hurairah. Pemirsa sekalian, bagaimana caranya lagi agar ibadah yang kita amalkan itu konsisten, lalu dampaknya juga konsisten. Baik ibadah kita, aspek sosialnya juga menjadi bagus. Nah, ada pengantarnya. Selain kita memang punya wawasan bahwa ibadah ini kan mensolehkan pribadi. Dalam ibadah kita dianjurkan menggunakan lafal bersama. Nah, tadi. Maka harus juga soleh, konsisten itu maksudnya. Puasa Ramadan konsisten nilainya setelah keluar Ramadan. Infak di bulan Ramadan konsisten, rajin berinfak di luar Ramadan. Oh, maaf pemirsa sekalian. Bagaimana caranya? Harus ada himmah yang sungguh-sungguh dari kita, sebuah keyakinan tadi. Tapi langkahnya adalah kita berteman dengan orang yang soleh. Bahkan istilahnya, cari teman yang mendidik kita untuk soleh. Saya ada pesan guru saya yang sangat cantik. Guru saya, kiai saya bilang begini, jadilah orang yang paling bodoh dalam sebuah organisasi, karena kamu akan mendapatkan ilmu dari senior-seniormu itu yang pintar. Jadilah orang yang paling tidak saleh. Saya tidak menggunakan istilah paling jahil. Paling kurang saleh di tengah kumpulannya orang-orang soleh. Nah, jangan kamu yang menjadi paling pintar, bangga, paling soleh, tapi di kumpulan orang-orang yang tidak saleh. Bukan dilarang bergaul bagian tidak, tapi ini maknanya, motivasinya adalah senanglah berkumpul dengan orang soleh. Selama masih punya waktu memilih, pilih kelompok yang seperti ini. Bukan dalam artian menjauhi ya, sok soleh suci sendiri, bukan. Ini harus dimaknai secara akademik ini ya. Bukan hanya makna kalimat biasa ini. Punya makna yang dalam. Bukan merendah-rendahkan orang, bukan. Tapi bertemanlah dengan orang yang soleh. Ada ucapan begini, bergaullah dengan soleh, diriwayatkan oleh Abu Dawud radhiyallahu an.
Nabi bersabda begini, ar-rajulu ala dini khalili. Wah, menarik hadisnya ini ya. Ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu dinilai, ya, dinilai atas agama saudaranya. Bayangkan itu. Tidak langsung bilang seseorang itu dinilai agamanya. Begitu pentingnya berpengaruhnya pertemanan. Makanya jangan main-main juga dalam pertemanan ini. Falyanzur ahadukum ala may yukhalil. Maka kita harus melihat dengan siapa kita berteman. Menarik ya? Jadi konsistensi dalam ibadah itu kita sudah berjuang. Puasa tentu lebih kepada individu. Berimpak banyak. Bersedekah misalnya. Hal-hal lain dilakukan. Tapi kan maknanya adalah jangan soleh sendiri. Salah satu jalannya dalam hadis Abu Daud ini, lihatlah seseorang. Agama seseorang nilai. Di mana dinilai? Dari temannya. Maka kita harus mencari cara tahu. Falyanzur ahadukum ala may yukhalil. Dengan siapa kita berteman. Karena banyak ya, kita tanpa sadar terbawa. Mungkin kita yang memulai, tapi justru teman juga banyak yang ikut. Maka yang baik adalah kalau kita yang mau tergelincir, teman yang ingatkan. Mungkin pedis caranya, menegurnya, tidak masalah. Jangan mempersoalkan caranya orang kalau intinya baik. Tapi sebaliknya, kalau kita yang mau memperbaiki orang, dahulukan cara sebelum tujuan. Mudah-mudahan ini bisa dipaham ya. Kalau kita yang mau mengajak kebaikan kepada orang, jangan hanya mengutamakan tujuan, lalu melupakan cara. Karena ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sampai berdebat pun wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, pemirsa sekalian, secara keseluruhan ibadah kita, lebih khusus lagi apa yang ditempa di dalam bulan Ramadan ini, puasa mengajak kesolehan individu. Salatnya dianjurkan berjamaah. Buka puasanya dianjurkan sama-sama. Dianggap berkah kalau buka puasa bersama. Tergantung nilai puasa kita. Kalau kita belum berzakat fitrah, bersedekah. Semua ini, 3 poin yang kita bisa sebut ini, maknanya adalah solehlah secara bersama. Kaitannya dengan tema kita, konsisten dalam ibadah, bukan hanya pada saat kita ruku, sujud, pada saat kita berdoa secara individu kepada Allah. Tapi konsisten di dalamnya atau istiqamah di dalamnya pada saat kita bisa aplikasikan dalam kehidupan bersama. Insya Allah dengan motivasi Ramadan ini, terutama di akhir-akhir Ramadan ini kita mulai menghayatinya bahwa puasa Ramadan, qiyamul lail, sahur kami, berbukanya juga selalu bersama orang. Sebenarnya intinya berempati kepada sesama, berempati kepada orang yang butuh bantuan material, tapi juga akan ada yang butuh. Mungkin ada di antara kita idenya bagus, ucapan-ucapannya bagus, pencerahannya dengan cara yang bagus, bil mau'izatil hasanah. Jadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Berdebat pun juga dengan cara yang sangat baik, moderat, itu ya. Moderator dalam kehidupan ini akan sangat bagus. Itu juga makna istiqamah dalam ibadah, karena bisa diamalkan dalam kehidupan bersama kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan pemirsa sekalian, dengan kemuliaan bahkan kekhususan bulan Ramadan, di mana Allah Maha mengabulkan doa-doa kita, kita bisa soleh dalam ibadah-ibadah yang kita amalkan, tapi kita istiqomah, mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, kita di kantor, kita di pasar, profesi apapun itu, kita mampu memperlihatkan nilai ibadah yang terhayati itu. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.